para romo, bapak ibu, para suster, para frater, dan juga sang jubilaris, Suster Virgorina Tenis. Saya suka namanya ya, Virgorina. Virgorina, beliau ini, suster ini, telah menyatakan cintanya sepenuhnya kepada Tuhan pada tanggal 3 Juli. Ya. Ketika saya mendengarkan perlahan-lahan, ia membacakan dengan penuh memaknai isi seluruh pernyataan dirinya kepada Tuhan. Seluruhnya, dia berlutut ya, di hadapan kekasih hatinya, Yesus. Dan dia mengatakan dengan lantang, Tuhan Yesus, saya memberikan seluruh diriku, mengikrarkan kaulku kepadamu, kemiskinan, ketaatan, kemurnian kepadamu. Karena sesungguhnya aku telah jatuh cinta kepadamu. Masih ingat suster apa kata pastor yang berhomili saat itu? Kalau suster memang tidak ingat, nanti saya ingatkan ya. Tapi suster akan kita berbicara sebentar ya, supaya paling tidak rasa jatuh cinta itu kita dengar bersama ya. Karena sesungguhnya merupakan kesaksian yang luar biasa bagaimana kita merasakan jatuh cinta itu. Kalau kita tanya pada muda-mudi ketika jatuh cinta, pasti hatinya menggebu-gebu ya. Greget banget untuk dekat dengan Tuhan, pasti ya. Siapa yang belum jatuh cinta, yang anak muda? Para frater jelas pasti sudah jatuh cinta dengan Tuhan Yesus ya. Ya. Siapa yang belum jatuh cinta? Mau saya kasih tahu caranya? Nanti kita tanya ke suster. Suster, saya mau bertanya, suster, saat kapan Anda merasakan gejolak cinta yang luar biasa dan akhirnya saudari menyatakan dengan sepenuh hati, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku tahu Engkau mengasihi aku dan Engkau kekuatan. Coba sharing sebentar suster. Jadi baik, terima kasih. Jadi pertama kali jatuh cinta pada Tuhan Yesus atau panggilan itu sejak awal masuk biara 2013. Tapi keinginan untuk menjadi seorang suster itu saat masih SD kelas 4. Tapi setelah itu keinginan untuk menjadi suster itu menghilang dan muncul lagi saat SMA kelas 3. SMA kelas 3. Ya. Perasaan saat itu masih ingat? Saat setelah menghilang kemudian muncul lagi. Apakah masih ingat perasaannya? Bagaimana? Perasaannya senangkah, sukacita, atau tenang, atau bagaimana? Tenang. Tenang. Oke. Baik suster, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Belum. Simpan aja. Ya? Disimpan saja. Bapak Ibu, saudara-saudari, para frater yang terkasih, sesungguhnya perjumpaan pertama ketika dia mengalami perasaan jatuh cinta, perjumpaan ini menguatkan suster. Menguatkan suster. Dia berjalan terus dari SD, SMP, SMA, SD ada cintanya menggebu-gebu kepada Yesus. Tapi begitu masuk SMP hilang, mungkin saja mengenal cinta yang lain. Bisa saja, ya. Bisa saja. Tapi ketika setelah lulus SMA, cinta yang pertama itu datang lagi. Pandangan cinta itu menggebu-gebu lagi. Dan akhirnya dia mengatakan, ya Tuhan, saya mau mengikuti Engkau. Dan sesungguhnya pernyataan janji kekalnya kepada Tuhan itu tidak biasa. Ketika dia membaca, saya yang malah ketakutan. Ya. Saya di sampingnya juga merasa gemetar. Karena isi dari janji itu luar biasa. Saya memberikan janji saya kepada Tuhan. Hidup miskin, murni, dan taat selama-lamanya.
Ya. Maka poin pertama yang bisa kita renungkan bersama pada malam hari ini adalah apapun panggilan hidup kita, kita semua dipanggil untuk tetap setia selamanya. Ya. Maka suster, ingat janji tadi dalam bacaan pertama. Ketika dalam hidup bersama, kemanapun kita dikirim, orang yang sama, besok pagi kita ketemu lagi. Mungkin demikian. Mungkin hari ini dia menyakiti kamu, besok dia menyakiti lagi. Itu tetap saudara. Ya, itu poin pertama. Karena sesungguhnya perjumpaan yang pertama tadi menguatkan suster, menguatkan kita semua. Maka para saudara-saudari yang terkasih, ajakan yang pertama, berjumpalah dengan Yesus saat ada masalah. Jangan berjumpa dengan yang lain. Ya, boleh berjumpa dengan suami, boleh. Karena itu pasangan hidupmu. Boleh berjumpa dengan istri, itu pasangan hidupmu. Tapi jangan berjumpa dengan kekuatan-kekuatan yang lain, yang bisa memberikan harapan palsu kepada kita. Hari ini kita dapat kekuatan, belum tentu besok. Ya. Kalau mengikuti Yesus, hari ini mungkin kita tidak mengalami kekuatan. Karena Tuhan memberikan kesempatan kita dalam melihat ketekunan dan keyakinan iman kita. Maka Petrus, dia diuji selama 3 kali. Ketika 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sedihlah hatinya. Terkadang dalam kehidupan kita mungkin seperti itu. Cinta yang luar biasa yang suster alami sejak pertama dia menjumpai Allah, dia jatuh cinta. Cinta mungkin agak kabur sedikit, agak hilang sedikit. Mungkin karena dia menemukan cinta yang lain. Tapi akhirnya dia menemukan cinta Yesus, cinta pertama itu yang memberikan kekuatan. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, poin yang kedua adalah perjumpaan itu membawa berkat. Ya. Perjumpaan itu membawa berkat. Ya. Perjumpaan dengan Yesus itu membawakan berkat sukacita. Maka kita berkumpul bersama. Ya. Sukacita itu dibagikan kepada kita. Sukacita itu mengalir. Yang mengalir dari Allah kepada suster dan kepada kita semua. Lebih luar biasa lagi, kita mengalami sukacita dalam Ekaristi. Pastor sebagai in persona Kristi, Allah mengalir rahmatnya kepada kita. Kita memuji Tuhan dan kita dikuduskan karena kita mau untuk memuji dan memuliakan Allah. Perjumpaan yang kedua adalah perjumpaan yang mendatangkan berkat. Maka kalau kita tanya suster, berkat apa yang sudah Anda alami? Sebelum dia mengikrarkan kaul kekal, dia mengatakan, Bapa saya meninggal. Tidak mudah untuk menerima berkat Allah itu. Bahkan kita bisa mengalami kekecewaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan kehilangan. Tidak mudah untuk mengalami berkat sebagai perjumpaan dari Yesus itu. Maka sesungguhnya ketekunan, buah ketekunan itu yang menjadi berkat bagi kita semua. Suster mengatakan dan memberikan kesaksian iman kepada kita bahwa buah dari ketekunan kita akan mendapatkan berkat. Maka berkat itu kita sesungguhnya kita peroleh. Ya, maka hari ini terakhir Petrus dikatakan setelah diuji 3 kali, ikutlah aku. Ya. Seruan ikutlah aku menjadi panggilan dan perutusan kita semua. Maka panggilan itu selalu ikut serta dengan rahmat dan perutusan. Ya. Kita panggilan pertama dan utama adalah kreasi Allah. Allah berkarya, maka suster mau untuk mengatakan cintanya sepenuhnya kepada Allah. Ya. Maka rahmat panggilan selalu ikut serta dengan perutusan. Maukah suster untuk mengasihi aku yang telah mengasihi engkau dengan segalanya? Maukah engkau? Sudah mau? Maukah engkau mempertahankan kasih kamu kepada saya sampai akhir hidup kamu? Ketika dia membaca, saya ingat juga ketika mengikrarkan kaul kekal di hadapan altar. Saya membaca sampai selama-lamanya itu tidak mudah. Kita tidak tahu sampai kapan. Maka para frater, ada calon-calon yang masuk ke dalam biara saya langsung menanyakan, Pastor, berapa tahun saya menjadi imam? Aduh, saya ragu untuk menjawab.
Karena sesungguhnya panggilan untuk menjadi imam 1-2 tahun, 14 tahun kita sudah jadi imam. Tapi mati untuk menjadi seorang imam sampai selama-lamanya tidak mudah. Maka dukungan doa itu dan juga perbuatan, karya amal kita itu ikut serta. Maka sesungguhnya kesaksian iman yang diberikan kepada kita oleh Suster Virgo hari ini menjadi mujizat. Maka poin yang ketiga, perjumpaan itu mendatangkan mujizat. Tapi mujizat itu hanya akan terjadi tergantung dari iman kita. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau lebih dari segalanya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Terkadang, mungkin dalam hidup iman, mungkin bisa seperti itu. Tetapi sesungguhnya, perjumpaan iman itu, perjumpaan yang mendatangkan mujizat. Yang penting ada konsistensi dalam kehidupan iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita yang dipanggil, kita yang telah mengikut serta dalam perjalanan hidup kita, frater-frater yang ada di sini, para suster, para romo, itulah kesaksian hidup kita. Kita dituntut, kita pun dipanggil, dan Bapak Ibu semua, kita dipanggil dan dituntut untuk memelihara panggilan suci kita, entah perkawinan, ataupun hidup selibat, ataupun single selamanya. Kita dipanggil untuk tetap setia sampai akhir hidup kita. Maka semoga Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ungkapan ini sangat lembut. Kalau dibaca dengan pelan, pasti kita mendapatkan sebuah siraman rohani yang sangat luar biasa. Maka semoga perjumpaan yang mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan berkat dan mujizat dalam kehidupan kita, kita pun dipanggil, dituntut Bapak Mama semua untuk tetap mengandalkan Tuhan sebagai salah satu-satunya kekuatan hidup kita, agar sesungguhnya kesaksian iman yang kita peroleh dalam hidup kita menjadi buah berkat bagi kehidupan bangsa dan gereja sendiri. Saya suka ungkapan Monsignor Antonius Subianto, biarkanlah orang lain melihat engkau, biarkanlah orang lain yang bisa membuktikan kasih-Mu dengan mengatakan, sungguh dia ini adalah pengikut Kristus. Mungkin dalam kehidupan kita jadi berkat itu, terkadang mungkin kita merasa masih ada yang kurang. Tenang saja, jangan melihat tuntutan dari banyak orang, tapi lihatlah kemampuan kita untuk menebarkan kasih dalam kesetiaan kita, ketekunan kita, konsistensi iman kita sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati.